Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ahad ini merupakan Ahad yang pertama dalam tahun baru. Kadang-kadang mungkin kita belum begitu warm up lagi. Kadang-kadang mau warm up dulu bahkan. Ya, saya rasa baru macam melangkah masuk ataupun sudah hari yang keempat dalam tahun yang baru. Saya ingin berkongsi satu tajuk dengan kita. Setiap tahun, kalau 2 Ahad pertama, biasanya saya selaku pastor sidang, saya akan mengambil bahagian dalam berkhotbah. Kenapa saudara? Sebab 2 khotbah yang pertama, saya percaya Tuhan akan menyatakan sesuatu supaya saudara ada bekalan untuk bukan hanya minggu ini, tetapi sepanjang tahun 2025. Kalau saudara menghadiri sambutan tahun baru 31 Desember, sebenarnya tahun ini sangat bermakna saudara. Sebab kita sudah melangkah masuk suku yang kedua dalam abad yang ke-21. We are now in the second quarter of the 21st century. 25 tahun yang pertama itu sudah berlalu. Dan mana tahu Tuhan terus memberi kita panjang umur sehingga kita dapat sampai pertengahan abad 50. Saudara, tema khotbah hari ini adalah hidup dengan penuh hikmat. Living a life full of wisdom. Saya percaya semua kita mau hidup dengan penuh hikmat. Hidup kita sepanjang tahun ini berhasil. Tidak ada macam accident ataupun mistake. Kadang-kadang kalau 20-an, 30-an, kalau buat kesalahan mungkin dalam pelaburan wang, mungkin masih ada masa untuk recover. Kalau masih muda. Saya masih ingat waktu saya 20-an, 30-an masih berani. Kalau 50-an, 60-an, saya rasa sedikit waktu untuk kita recover. Kalau kita melakukan kesalahan atau kesilapan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya saudara, saya berdoa dan kita berdoa supaya tahun ini kita hidup dengan penuh bijaksana, dengan penuh hikmat. Dan saya mau kongsikan dari Amsal 8. Kalau saudara belum dalam grup SIB Beverly Hills, rujuk dengan Setiausaha Sidang, mana tahu dia berbesar hati, ini tahun baru, dia kasih masukkan dalam grup. Sebab kadang-kadang pastor bagi tahu lebih awal, sebab seluruh Mazmur ini 30 lebih ayat. Jadi saya post beberapa hari yang lalu, tolong baca Amsal yang ke-8. Ada 5 perkara saudara. Pertama adalah pelawaan atau jemputan untuk datang kepada hikmat. Bab 8 adalah kemuncak dari Amsal. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo mengenai wisdom. Bahkan nanti kita akan lihat bab ini kita boleh katakan personification of wisdom. Hikmat itu macam pribadi. Dia bukan hanya satu sifat Allah. Dia bukan satu atribut Tuhan, tetapi menjadi pribadi. Luar biasa dalam bab ini. Mungkin dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saudara, mari kita baca. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mempendengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, maksudnya di tempat tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Ini hikmat, berseru dengan nyaring. Hai para pria, ini laki-laki, men, kepada pula aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Ayat 5 ini kunci saudara. Salah satu ayat yang saya sangat gemar dalam kitab Injil adalah ajaran Yesus bahwa jika kamu tidak menjadi anak kecil,
kamu tidak akan masuk kerajaan surga. If you do not become a little child, you shall not enter the kingdom of God. Oh, luar biasa. Sampai hari ini, dalam dekad saya yang ke-7, saya anggap saya seorang anak yang kecil di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Sebab anak kecil ini senang dididik. Anak kecil ini dia masih rendah hati. Dia dengar nasihat orang tuanya. Kalau masuk sekolah dari darjah 1 sampai tingkatan itu, dia masih dengar itu guru. Saya ingat, bukan juga saya terlalu cermelang dalam keputusan saya. Tapi kalau saya hanya guru cakap, saya hanya pandai ingat, saya sudah pandai atau berontak dengan guru, bagaimana mendapat ilmu, kan? Ini secara harfiah. Waktu kita kecil sampai tingkatan. Yang pernah masuk university, profesor itu beri kuliah 50 menit. Kami 1.000 orang dalam kelas tahun 1 undang-undang. Wah, kami dengar saja. Tidak ada suara pun. Kami salin dulu. Dulu belum begitu canggih teknologi. Tahun 82. Jadi untuk 50 menit kami dengar. Begitu mau belajar, catat apa yang perlu dicatat, profesor itu sedang beri kuliah. Kalau saya anggap saya sudah pandai, tidak perlu lagi belajar, jadi mungkin saya tidak tahu apa-apa. Tapi saya lihat orang di depan saya itu, dia jauh lebih banyak berpengalaman. Dan sini mengatakan, kalau kita anggap diri kita, ini secara ironis, maksudnya kalau kita anggap kita belum ada pengalaman, kalau kita anggap kita belum lagi pandai apa-apa, mungkin lebih senang kita belajar sesuatu. Ayat yang ke-6, saudara. Lihat. Dengarlah karena aku mengatakan perkara-perkara yang dalam. Ini hikmat. Dan saya boleh katakan konklusi dia nanti dalam Kolose bab 2 ayat 3 mengatakan, di dalam Kristus segala harta, hikmat, dan pengetahuan. It is in Christ, the hidden wisdom and knowledge. Jadi kita boleh terapkan hikmat di sini adalah Kristus. Kristus yang sedang berbicara kepada kita. Ada 5 perkara. Kalau kita pasang telinga kita, kalau kita mengaku kita belum tahu banyak perkara, menjadi anak kecil, teachable heart, teachable spirit. Tuhan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Wah, mungkin perkataan ini pun ada orang susah sudah. Kadang-kadang kita datang di gereja adalah, pastor, jangan khotbah kamu berapi-api ya. Baru mau minum susu ini. Kalau bahasa Cina, jangan terlalu chim, jangan terlalu deep dalam bahasa Inggris. Tuhan mau mengatakan perkara yang dalam, saudara. Dalam Korintus mengatakan orang yang memiliki roh, dia akan tahu hal-hal yang dalam mengenai diri Tuhan. The deep things of God. Memang dalam kitab Wahyu, hati-hati kalau disesatkan, ada hal-hal yang dalam tentang si syaitan. Deep things of Satan juga ada. Ada juga hal-hal yang dalam tentang Allah. Perhatikan itu, saudara. Aku membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Correct, right. Karena lidahku mengatakan kebenaran. Truth. That are true. Yesus sedang berbicara. Hikmat personified is Christ. Kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Yang keempat, segala perkataan mulutku adalah adil. My speech is just. Tidak ada belat-bilit atau serong. Kalau manusia yang belum bertobat, mungkin perkataan dia tidak tahu boleh percaya atau tidak. Bilit-bilit. Kadang-kadang kalau kamu tidak mengenal orang itu, orang katakan, he beat around the bush first. Small talk setengah jam dulu. Dia tidak kasih tahu apa-apa pun. Dia cerita pusing-pusing, kutub utara sampai kutub selatan, baru sampai itu poin.
Tapi kalau kawan yang sudah lama, straight to the point lah. Saya harap saudara, kalau kamu tahu pastor, lebih senang straight to the point. Sebab saya anggap kamu my brother, my sister in Christ. Sahabat saya. Tidak payah kita pusing mau jaga hati setengah jam, pilih-pilih. Jangan mengatakan yang zero. Sebab Yesus mengatakan ini hikmat, saudara. Belajar hikmat yang dalam, yang tepat, yang benar, yang adil, dan yang 9 kelima semuanya jelas bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berhikmat. Kata-kata Tuhan itu jelas. Saya tidak tahu, saya tidak menilai bagaimana saya menyampaikan khotbah pun. Saya harap apa yang saya sampaikan itu jelas, tidak berbilit-bilit. Sebab yang saya berusaha sampaikan adalah isi hati Tuhan. Lurus bagi yang berpengetahuan. Ratakan jalan-jalan bagiku. Maksudnya firman Tuhan itu lurus, meluruskan hidup kita. Luar biasa dalam bahagian yang pertama ini. Seruan kepada umat manusia untuk mendengar kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Saudara, saya baca sekarang dari ayat 13, sebab saya tidak mungkin menguraikan setiap ayat ini.